Bayangkan, seorang pemuda paling tampan di Mekah, memakai pakaian terbaik, parfum termahal, disanjung semua orang, dan berasal dari keluarga terkaya di kota itu. Tapi pada suatu hari, ia memilih untuk meninggalkan semua itu. Demi apa? Demi sebuah kebenaran yang baru ia temukan. Islam. Selamat datang di channel Sejarah Kisah. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena dukungan kalian membuat kami terus menghadirkan kisah sejarah penuh hikmah. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah salah satu sosok paling inspiratif dalam sejarah Islam. Namanya mungkin tidak setenar Abu Bakar, Umar, atau Ali. Namun perannya sangat besar. Ia adalah duta pertama dalam sejarah Islam, orang pertama yang membawa dakwah ke Madinah. Lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, Mus'ab tumbuh dengan segala kemewahan. Ia dikenal sebagai pemuda paling tampan di Mekah. Riwayat menggambarkan bahwa bila Mus'ab melewati sebuah jalan, aroma parfumnya bisa tercium lama setelah ia pergi. Pakaian yang ia kenakan adalah yang paling mahal. Sandal yang ia pakai pun dikenal sebagai sandal terbaik di tanah Hijaz. Ibunya, Hunas binti Malik, adalah salah satu perempuan paling tegas dan kaya di Mekah. Ia sangat memanjakan Mus'ab, anak yang paling ia cintai. Semua keinginannya dipenuhi. Ia adalah gambaran sempurna anak, golden privilege, di zamannya. Namun, kehidupan Mus'ab berubah pada hari ketika ia diam-diam mendatangi rumah Al-Arkam, tempat Rasulullah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Bagian 2, pertemuan pertama dengan Islam. Mus'ab mendengar bisik-bisik tentang seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah yang mengajarkan agama baru. Ia penasaran. Bukan karena ingin membantah, tetapi karena hatinya mencari kebenaran. Suatu malam, ia diam-diam mendatangi Dar Al-Arkam, pusat dakwah rahasia. Di dalam, Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Mus'ab mendengarkan, dan seketika itu juga, hatinya bergetar. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Mus'ab termasuk orang yang masuk Islam paling awal, di masa-masa paling berat bagi kaum muslimin. Ketika ia mengucapkan syahadat, Rasulullah tersenyum dan berkata bahwa pemuda ini akan memiliki masa depan yang besar dalam Islam. Dan benar, prediksi itu akan terbukti. Namun tantangan pertama segera datang, ibunya. Bagian 3, kemarahan ibu dan penderitaan Mus'ab. Kabar keislaman Mus'ab tersebar. Orang yang memberitahu ibunya adalah seorang Quraisy yang iri padanya. Hunas murka. Ia memanggil Mus'ab pulang dan memaksanya meninggalkan Islam. "Wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama ini," jawab Mus'ab dengan tenang. Ibunya tidak terima. Ia menahan Mus'ab di rumah, di penjara selama berhari-hari. Namun beberapa waktu kemudian, ia berhasil melarikan diri dan kembali kepada Rasulullah. Ketika ibunya berkata, "Jika kau tetap dalam agama Muhammad, aku tidak akan memberimu apapun," Mus'ab hanya tersenyum dan berkata, "Wahai ibu, aku mencintaimu, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar." Dari seorang pemuda kaya raya, Mus'ab berubah menjadi seorang pemuda yang berjalan dengan pakaian tambal-menambal dan hidup sederhana. Sahabat-sahabat lain menangis melihat perubahan drastis itu. Tetapi Rasulullah selalu memandang Mus'ab dengan bangga. Beliau tahu bahwa pemuda yang kehilangan dunia akan meraih akhirat. Bagian 4, misi besar, diutus ke Madinah. Setelah peristiwa Bai'at Aqabah pertama, sekelompok pemuda Yatsrib, Madinah, meminta seseorang yang bisa mengajarkan Islam di kota mereka. Rasulullah memerlukan orang yang lembut tutur katanya, cerdas dalam berdakwah, sabar menghadapi penolakan, dan memiliki hati yang kuat. Beliau tidak memilih Abu Bakar, tidak memilih Umar, juga tidak memilih Utsman. Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair. Ia menjadi duta Islam pertama, jauh sebelum Islam memiliki negara, pasukan, atau kekuatan. Hanya berbekal akhlak, kesabaran, dan keimanan yang kokoh. Mus'ab pergi menuju Yatsrib bersama As'ad bin Zurarah, salah seorang pemimpin suku Khazraj. Di sanalah, salah satu perjalanan dakwah terbesar dalam sejarah dimulai. Bagian 5, dakwah Mus'ab di Madinah, lelehan akhlak yang melunakkan hati. Madinah saat itu adalah kota yang penuh persaingan suku. Tapi kedatangan Mus'ab membawa perubahan. Ia berdakwah dengan cara yang halus, duduk bersama masyarakat, membacakan Al-Quran, dan mengajarkan sholat.
Salah satu momen paling terkenal adalah pertemuan Mus'ab dengan Sa'd bin Mu'adz, pemimpin suku Aus. Awalnya, Sa'd ingin mengusir Mus'ab karena khawatir Islam akan memecah kota. Namun Mus'ab memintanya duduk dan mendengarkan dulu apa yang ia sampaikan. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Hanya beberapa ayat, dan wajah Sa'd berubah. Ia bergetar. Sa'd kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, kalian tidak akan berbicara kepadaku hingga kalian semua masuk Islam." Dalam waktu singkat, dakwah Mus'ab menjadi gelombang besar. Rumah-rumah di Madinah dipenuhi bacaan Al-Quran. Sosok Mus'ab dikenal sebagai guru, sahabat, dan penuntun. Dialah yang mempersiapkan Madinah sebagai pusat peradaban Islam. Bagian 6, Persiapan Bai'at Aqabah kedua. Setahun setelah kedatangan Mus'ab, Islam telah menyebar luas di dua suku besar Madinah, Aus dan Khazraj. Mus'ab kembali ke Mekah untuk menghadiri musim haji bersama para pemuka Yatsrib. Pada malam Aqabah, terjadi peristiwa besar. 70 lebih lelaki Madinah membayat Rasulullah untuk melindungi beliau, sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Mus'ab berada di antara mereka, saksi hidup lahirnya cikal bakal negara Islam. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah. Mus'ab ikut serta dan terus mendampingi Rasulullah. Bagian 7, Peran Mus'ab di Perang Badar. Ketika Perang Badar terjadi, Mus'ab ikut serta sebagai salah satu pasukan. Ia membawa bendera perang kaum muslimin. Ia bukan lagi pemuda kaya, bukan pemuda tampan yang dipuja. Ia adalah pejuang yang berdiri di barisan depan. Pada perang itu, Mus'ab bertemu lagi dengan saudaranya yang masih musyrik. Saudaranya ditawan oleh muslimin. Mus'ab berkata kepada seorang sahabat, "Kencangkan ikatannya." Ibunya adalah perempuan kaya. Ia akan menebusnya dengan harga tinggi. Ketika saudaranya protes, Mus'ab berkata dengan tegas, "Islam telah memisahkan kita." Keimanan Mus'ab sudah melampaui ikatan keluarga. Bagian 8, Puncak Pengorbanan, Perang Uhud. Pada Perang Uhud, Mus'ab kembali memegang bendera kaum muslimin. Ia berlari di barisan depan sambil terus meneriakkan takbir. Ketika pasukan pemanah kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah, musuh mulai menyerang dari belakang dan pasukan muslim kocar-kacir. Mus'ab tetap berdiri tegak, mengibarkan bendera. Tujuannya satu, mengalihkan perhatian musuh dari Rasulullah. Ia diserang oleh pasukan berkuda. Tangan kanannya ditebas hingga putus. Mus'ab mengambil bendera itu dengan tangan kiri. Tangan kirinya ditebas lagi. Ia memeluk bendera dengan kedua lengannya yang telah terputus. Akhirnya, ia gugur sebagai syahid. Ketika Rasulullah menemukan jasad Mus'ab, beliau menangis. Tidak ada kain yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Jika ditarik ke atas, kakinya terlihat. Jika ditarik ke bawah, wajahnya terlihat. Ini pemuda yang dulu hidup dengan pakaian mewah. Kini dikafani dengan selembar kain pendek. Rasulullah berkata, "Di antara manusia di dunia ini, tidak ada yang lebih halus penampilannya daripada Mus'ab bin Umair. Namun lihatlah hari ini." Suaranya bergetar. Mus'ab telah mengorbankan segalanya. Kehormatan, harta, keluarga, bahkan nyawa. Bagian 9, Warisan Mus'ab, Duta Islam pertama. Hari ini, jutaan muslim tinggal di Madinah. Kota itu menjadi pusat sejarah Islam, tempat hijrah, tempat Rasulullah membangun peradaban. Namun sedikit yang tahu bahwa orang pertama yang membawa Islam ke sana adalah seorang pemuda yang rela meninggalkan seluruh kemewahan hidupnya. Mus'ab bin Umair mengajarkan arti pengorbanan, keimanan, dan keberanian. Tanpa Mus'ab, dakwah ke Madinah mungkin tidak akan secepat itu berkembang. Ia bukan sahabat yang paling terkenal. Namun ia adalah salah satu pilar tersembunyi yang membangun peradaban Islam. Penutup dan kesimpulan. Begitulah kisah Mus'ab bin Umair, pemuda kaya yang memilih jalan sederhana, menjadi mujahid, dan menjadi duta pertama Islam ke Madinah. Kisah ini mengajarkan bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh hartanya, tetapi oleh prinsip yang ia pertahankan. Kalau kamu suka kisah sejarah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.